ketegasan partai ini juga berlaku untuk Jokowi dan keluarganya. Apakah resmi dipecat atau enggak? Itu aja sih Mas. Mungkin bisa dijawab dengan lantang, baik itu Mas Hasto ataupun juga Mas Bas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ketika Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap Saudara Anwar Usman, maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Nah, sehingga di dalam tradisi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, ketika seseorang telah melupakan suatu ide, gagasan, cita-cita kolektif yang membentuknya, dan kemudian membangun suatu rejim kekuasaan dengan segala cara, bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika Saudara Bobi Nasution bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya, ujarnya. Kendati demikian, dirinya mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya. Hasto menilai informasi yang disampaikan sangat rahasia. Oleh karena itu, politisi asal Yogyakarta ini memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau itu juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar. Itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi, jelas politikus asal Yogyakarta ini. Di lain sisi, ia menegaskan bahwa informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat. Ya. Darinya dua kali ya. Menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terakhir, Hasto menjelaskan soal jaket PDIP yang dikenakan Felicia maupun ibunya dalam pertemuan itu. Jaket itu sengaja dibawa langsung karena Felicia yang memintanya sebagai oleh-oleh PDIP. Halo semuanya, sama aku hari ini ada kedatangan Pak Hasto, Sekjen dari PDIP. Selamat malam. Selamat malam, selamat bandeng. Ya, Feli, itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi, ya harus ditindak
secara serius. Karena pemberian barang apalagi jam Rolex yang sangat mewah itu harus dilaporkan kepada KPK. Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya sesuai dengan tindak pidana korupsinya ya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan dan kemudian nanti harus membayar pajak dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi apalagi terkait dengan jabatan pemerintahan negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak Sama-sama. Hasto. Sekarang kita semuanya sudah lebih mengerti apa itu gratifikasi ya guys. Thank you, bye. Halo semuanya, sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, menarik ya. Tiba-tiba Felicia Tisu, mantan pacar Kaisang Pangarep, bahkan disebut-sebut sudah mau menikah, tapi akhirnya putus atau diputuskan kita tidak tahu, datang ke Hasto. Wah, makin kencang saja Hasto ini ya. Keren juga nih Hasto. Berani dia ya. Jadi ini ada berita dari antaranews.com, Sekjen PDIP dan ex pacar Kaisang saling tukar informasi berharga ya. Kemudian Felicia Tisu mantan Kaisang muncul bahas gratifikasi, warganet balas dendam yang elegan. Coba kita bacakan yang pertama dulu ya. Jadi Sobat RH sekalian, sekadar perlu diingat, dulu ada pengaduan dari Ubaidillah Badrun terhadap putra Jokowi ya, anak dan menantu, tapi terutama Kaisang ya, terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi ya, salah satunya tentu gratifikasi. Dan sampai sekarang hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Bahkan gratifikasi yang sudah ceto welo-welo yaitu private jet saja tidak ditindaklanjuti. Itu karena KPK-nya memang sontuluy. Ketuanya diduga menerima suap atau bahkan melakukan pemerasan, sementara 4 sisanya itu split, 2 orang tidak pro pemberantasan korupsi ya, tapi pro, I don't know exactly mengatakannya, pokoknya jangan-jangan pro yang korupsi ya, pro melestarikan korupsi, dan kemudian 2-nya masih pro pemberantasan korupsi. Nah celakanya yang pro melestarikan korupsi ini atau melestarikan kolusi ini terpilih kembali salah satunya. Berat negeri ini ya. Ketika kita menabuh genderang perang korupsi, yang terpilih pejabat-pejabat hanya mementingkan jabatannya, bukan bagaimana kemudian dia bisa memberantas korupsi yang merupakan pesan atau amanat reformasi. Oke. Dan ada cerita tentang Gandhi Sulistianto pada waktu itu yang dijadikan pejabat oleh Jokowi, seorang eksekutif dari Sinarmas. Jadi pada waktu itu ada kaitannya dengan Kaisang juga, yaitu uang pinjaman suntikan untuk usahanya 100 miliar kalau tidak salah, dari sebuah modal usaha yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok bisnis yang kemudian kelihatannya difasilitasi oleh Presiden Jokowi. Itu saudara sekalian. Coba kita bacakan ya. Jakarta, antara Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengaku saling bertukar informasi berharga dengan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Felicia Tisu dan sang ibu. Hal itu disampaikan Hasto merespons pertemuan dirinya dengan Felicia yang tengah ramai di media sosial.
Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan. Kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di sekolah Partai PDIP Jakarta Rabu. Dia mengatakan seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaikan mantan pacar Kaisang itu mencari keadilan. Oke. Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya, ujarnya. Kendati demikian, dirinya mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya. Hasto menilai informasi yang disampaikan sangat rahasia. Oleh karena itu, politisi asal Yogyakarta ini memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau itu juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar. Itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi, jelas politikus asal Yogyakarta ini. Di lain sisi ia menegaskan bahwa informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat. Ya. Darinya dua kali ya. Menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terakhir Hasto menjelaskan soal jaket PDIP yang dikenakan Felicia maupun ibunya dalam pertemuan itu. Jaket itu sengaja dibawa langsung karena Felicia yang memintanya sebagai oleh-oleh PDIP. Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya. Minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan jaket langsung dipakai. Pungkas Hasto. Begitu ya. Luar biasa. Coba kita lihat. Felicia Tisu, mantan Kaisang, muncul bahas gratifikasi warganet. #2 balas dendam yang elegan. Ya. Oke. Coba kita lihat ya. Suara.com, Felicia Tisu. Apa lagi ini ya. Felicia Tisu membagikan momen terbarunya yang mengundang perhatian. Mantan kekasih Kaisang Pangarep berbincang dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membahas gratifikasi. Hal itu terlihat dalam postingan yang dibagikan oleh Felicia Tisu di Instagram pribadinya. Felicia yang penasaran perihal gratifikasi bertanya kepada Hasto, apa sih Pak gratifikasi, dana apa kategori dan apa kategori yang masuk golongan gratifikasi, tanyanya seperti dikutip Rabu ya. 411 bukan 411 ya, 412 rasanya ya. Hasto lantas menjelaskan gratifikasi adalah salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam artian yang luas. Contohnya pemberian barang jasa, komisi, jam Rolex hingga penerbangan gratis pakai private jet. Pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri sipil atau jabatan di dalam struktur pemerintahan, papar Hasto. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius, apalagi misal jam Rolex sangat mewah itu harus dilaporkan ke KPK sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan, menerima gitar Metallica juga dilaporkan ke KPK, habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi sambungnya. Jadi awal-awal aja ya. Selanjutnya Felicia Tisu menanyakan hukuman bagi pelaku gratifikasi. Hasto pun menjawab praktik gratifikasi harus ditindak secara serius ya. Hukumannya sesuai dengan tindak pidana korupsinya, tapi jika menerima barang 10 juta pun juga harus dilaporkan. Kemudian nanti harus membayar pajak, harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya, kata dia. Mendapatkan pemaparan serupa, Felicia Tisu menyampaikan terima kasih lewat caption. Momen Felicia Tisu membahas soal gratifikasi juga dibagikan oleh akun TikTok 245.tv hingga mengundang perhatian warganet ya. Cakap
Cakep Kak Feli, balas dendam yang elegan. Felicia pintar, kata warganet. Asmara kalah, politik bertindak, sahut yang lain. Perang mantan, di sana ada Veronica Tan, di sini ada Felicia, tulis warganet. Menyala yok, suarakan privat jet. Privatnya pakai privat jet, ungkap lainnya. Felicia tisu sempat menjalin asmara dengan Kaisang Pangarep saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Singapore University of Social Sciences. SUS. Hubungan keduanya kandas dan Kaisang menikahi Erina Gudono. Ya, yang kemudian ribut dengan soal ketek. Pada Agustus 2004, Kaisang dan istri ketahuan naik private jet ke Amerika hingga dikaitkan dengan dugaan gratifikasi. Sebulan berselang Kaisang akhirnya mengaku nebeng private jet teman dan temannya itu punya bisnis ya. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi ya, ini soal political will. Apakah kita punya keinginan memberantas korupsi atau tidak sih, ya kan, pakai sih. Kalau kita punya keinginan memberantas korupsi ya sebenarnya harusnya ditindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Ya, yang sudah terlihat penggunaan private jet oleh Bobi Nasution, soal Blok Medan, soal Kaisang Pangarep, soal kaitan dengan kelompok usaha, soal kaitan dengan artis yang sekarang masuk pemerintahan juga dan lain sebagainya. Ya, bahayanya adalah menyerahkan kekuasaan kepada anak-anak muda yang tidak paham soal bagaimana anti korupsi itu. Bahayanya memang minta ampun ya. Karena mereka menganggap waduh very easy to get money ya. Padahal uang tersebut adalah uang yang harusnya dilaporkan karena gratifikasi ya. Dan orang memberinya ya tentu ada kaitannya dengan jabatan bapaknya. Kalau Kaisang itu anak Joko siapa ya yang bukan Presiden Republik Indonesia, ya orang gak akan peduli. Mungkin tidak gampang juga mendapatkan bantuan. Tidak juga mendapatkan yang lain-lainnya. Jadi one day saudara sekalian, almarhum Rizal Ramli pernah cerita ya how to be a number one ya in Indonesia in term of harta kekayaan ya. Dan dia mengatakan ada bisnis yang paling mudah adalah bisnis kekuasaan. Orang mau investasi, kasih saham kosong. Atau kasih uang yang sudah ada uangnya. Dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin saudara sekalian saya men-spill 2 nama di dalam kabinet yang diperkirakan terlibat dalam kasus BTS. Ternyata saya lupa bukan 2 nama, 3 nama. 3 nama ya. 3 nama yang terlibat ya. Dan 3 nama itu kalau saya kasihkan konstelasinya adalah 1 ya orang yang dekat dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan sudah menjadi menteri sebelumnya. Nama yang kedua orang yang sangat dekat dengan Prabowo. Orang yang katakanlah di endorse langsung Prabowo. Nah yang satunya lagi adalah orang yang merupakan representasi dari partai politik pendukung. Jadi memprihatinkan ya. Makanya jangan heran Habib Rizik kemudian berharap orang-orang yang bermasalah itu tidak lagi dipakai ya, tapi disingkirkan ya. Ketika menyampaikan pidato dalam 212 walaupun mengatakan jangan mengganggu pemerintahan Prabowo, tegas Habib Rizik mengatakan yang masih bau anyir darah pelanggaran HAM harusnya tidak dipakai lagi. Termasuk yang korupsi tentunya yang bermasalah. Begitu sobat RH sekalian ya. Jangan lupa ya nanti tanggal 7 Desember saya akan mengadakan acara mengenai TKM 50 ya. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Dan ini adalah sekali lagi bagian dari partisipasi warga negara dalam penegakan hak asasi manusia. Ya, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan suka tidak suka pemerintahan. Ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita menghargai hak asasi manusia, terutama dikaitkan dengan the right to life,
hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk hidup ya dan mempertahankan kehidupan. Oke, kita coba bacakan komentar Sobat RH sekalian. Tangkap dan adili Mulyono. Bui Mulyono. Tangkap, proses biar jelas kejahatan yang dilakukan. Semuanya akibat Jokowi, masalah etika dan lain-lain termasuk masalah pilkadal. Akibat Mulyono karena dipaksa rakyatnya udah nggak berkenan, maksa cawe-cawe apalagi fufu fafa. Nggak ada yang berani tangkap dan adili Mulyono karena semua orang sudah disogok, dibeli dan disandra. Is it? Mungkin saja ya. Melihat foto-foto dan video Bung Refli dan Anies saling berangkulan, dalam hati saya bilang masih mempesona dua barang itu. Luar biasa. Saya tidak mesti saya harus ikut dia kan, tetapi sebagai sahabat ya kita tetap ya. Kemudian sahabat era sekalian, ya itu ada ya, jangan lupa ya. Kemudian tempatnya tidak usah di-spill ya, tapi yang penting waktunya saja, nanti saksikan di RH Channel. Saya mau bisnis jualan es teh tapi takut dihujat bang. Luarnya. Pertanyaannya apakah bisa ditindak dalam situasi seperti sekarang ini Bang RH? Ya jangan putus asa dari kebaikan ya, dari rahmat Allah. Negara ini hukum harus ditegakkan dan betul-betul jadi panglima. Dulu PDIP sangat protektif terhadap Jokowi dan siapa saja yang tidak suka Jokowi pasti dicap ujaran kebencian dan bisa dilaporkan ke polisi. Sekarang PDIP kena batunya. Kalau saya tidak begitu saudara sekalian, cara berpikir saya. Siapapun yang setuju dengan pikiran baik hari ini kita temani. Walaupun barangkali bertemannya cuma 2 hari. Karena hari ketiga dia udah berubah pikiran. Tapi paling tidak for the time being saya setuju. Jadi saya kalau ditanya apakah Anda setuju dengan Hasto hari ini. Saya setuju dengan Hasto hari ini. Ya, sepanjang pendapat-pendapat dia yang mengatakan bahwa Mulyono harus diadili, saya setuju. Tapi bagaimana kalau seandainya ternyata PDIP sendiri yang korupsi? Ya adilin saja. Enggak ada urusan bagi saya. Jadi saya akan mendengarkan semua orang yang menurut saya baik ketika dia berbicara. Walaupun hanya untuk hari ini, besok sudah berubah lagi. Karena kalau kita misalnya bicara tentang masa lalunya dan lain sebagainya, habis waktu kita. Ya, kita dengarkan saja apa yang dia bicarakan hari ini. Apakah benar, apakah baik atau tidak. Baik bilang baik, benar bilang benar, tidak bilang tidak. Apa yang dilakukan Hasto terlepas motifnya saya setuju. Harus ada yang namanya check and balances ya. Apalagi fungsi kritis itu dilakukan oleh seorang sekjen di mana partainya menjadi pemenang pemilu 3 kali berturut-turut, hat-trick gitu ya. Negara dilawan mana menang? Ya jangan begitu ya. Dulu siapa yang nyangka Pak Harto jatuh? Kemudian ayo Prabowo katanya mau berantas korupsi, sudah jelas sejelasnya. Bukamu Bowo, Anda sudah bersumpah di depan Adi Hidayat. Kalau gini Prabowo nggak bakalan lama menjadi presiden. Ingat rakyat Indonesia. Jokowi sudah dihukum dengan dicabut rasa malu dari dirinya. Lihat betapa hinanya dia. Kemudian gak usah jauh-jauh, kejar ke Antartika. Mas Hasto kerennya terlambat. Nggak apa-apa ya. Bagi kita sudah keren, bagi musuh politiknya nggak keren ya. Siapa yang mau adili Mulyono, Fufu Fapa, Kaisang dan lain-lain kalau aparatnya ada di barisan mereka? Ya jangan khawatir ya. Yang namanya orang-orang seperti itu kan kesetiaannya digerakkan pada uang dan kekuasaan. Begitu uang dan kekuasaan sudah tidak ada lagi ya mereka cepat sekali akan berubah ya. Parcok dibela MKD wakakakakak ya. Kemudian Jokowi melanggar hukum dan HAM, adili Jokowi, pemerintah harus adil. Pemerintah tidak boleh melindungi Jokowi dan keluarganya. Bang, usahakan gimana caranya supaya para tokoh yang masih punya idealisme dan integritas untuk negeri ini bisa bertemu Prabowo langsung dan menyampaikan masukan-masukan positif untuk pemerintahan. Pasti kagak mau itu pembantunya. Karena pembantunya banyak juga yang ular ya.
Orang yang mencari rente dari kekuasaan ketika bisnisnya nggak karu-karuan, ya, ketika berprofesi sebagai sesuatu, melalui profesinya dia cari keuntungan dan lain sebagainya. Orang tuh ada yang jual pengaruhnya terhadap kedekatannya terhadap kekuasaan, apalagi dia berkuasa, ya, kedekatan terhadap kekuasaan saja bisa dijual. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Jangan lupa tanggal 7 nanti kita akan live sejak pukul 9 sampai pukul 17. Bisa lebih dari itu. Ya, kita bicara tentang begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Jadi kita bicara mengenai 6 syuhada, tetapi kita juga bicara mengenai what should be done di masa depan, ya. Apa yang harus kita lakukan. Begitu saja sobat era sekalian. Ada yang bilang adili pejabat ijazah palsu. Bang Rep, bisakah demo memakzulkan Gibran seperti demo mahasiswa kemarin saat Garuda Biru? Indonesia darurat. Insya Allah saja. Nanti kita lihat. Itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lihat video Bang Refli sama Bang Rocky bikin gua pinter melek proyek. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ayo dong Fufu Fapa dan Jokowi adili debat pilpres, masyarakat jadi sapi perah. Segera adili si Raja Justip. Apa Justip, ya? Kemudian bila dibenturkan terus, bagaimana bila Indonesia menjadi Filipina, Bung Repli, apa tidak lebih mengerikan? Enggak dong. Enggak mungkin lah, ya. Begitu saja sobat sekalian, ya. Kita tidak membenturkan Prabowo dan Fufu Fafa, tetapi kita menuntut yang namanya penegakan hukum atau penegakan konstitusi. Itu saja sobat sekalian, ya. Terima kasih dengan Lia Sundah dengan topinya. Rupanya listnya itu baru saya temukan ini, ya. Makanya saya baru pasang list bintangnya. Bikin tambah cakep topinya jadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.